Setengah tahun 2025 kini telah berlalu. Hari ini adalah hari di mana kita memulai paruh waktu yang baru, sambil kita merenungkan kembali paruh waktu yang telah lewat dan memandang ke depan pada paruh waktu yang akan datang. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar hari ini menjadi hari di mana kita mengisi apa yang kurang dalam perjalanan iman kita, dan memutuskan untuk kembali memulai dan membangun apa yang perlu kita bangun. Dalam nas hari ini, generasi pertama iman telah berlalu, dan generasi berikutnya melanjutkan karya Tuhan. Abraham mengakhiri hidupnya pada usia 175 tahun. Kisah Abraham yang dimulai dari pasal 12 berakhir dalam nas hari ini di pasal 25. Dan ceritanya beralih ke putranya, Ishak. Sungguh menakjubkan, di antara kisah kematian Sarah dan kemudian kematian Abraham, Alkitab justru membentangkan kisah tentang pernikahan dan kisah tentang kelahiran baru. Kehidupan dan kematian saling bersilangan. Saya berpikir, mungkin inilah gambaran kehidupan. Di antara kisah kematian yang menyedihkan dan memilukan, disisipkan kisah kelahiran, kisah pernikahan, kisah yang penuh harapan itu. Hidup kita juga tidak hanya dipenuhi dengan kesedihan, namun juga tidak hanya terisi dengan sukacita. Saat-saat sulit dan menyakitkan datang, dan kita bertanya-tanya, kapan waktu seperti ini akan berakhir? Tetapi tanpa kita sadari, Tuhan mengakhiri masa-masa sulit itu, dan harapan pun bersemi. Mungkin hidup kita juga seperti ini. Kisah harapan yang tercatat di antara kematian dan kematian, kisah pernikahan dan kelahiran, adalah kisah yang terbentang dalam nas hari ini, dan juga kisah hidup kita yang kita tulis bersama Tuhan. Pertama, kisah pernikahan yang kita lihat sampai kemarin, yaitu pernikahan Ishak, tercatat di antara kematian dan kematian. Setelah Sarah meninggal dan sebelum Abraham meninggalkan dunia, Ishak bertemu Ribka dan membentuk keluarga baru. Dan hari ini, dalam nas kita, muncul satu lagi kisah pernikahan, yaitu kisah Abraham yang mengambil istri kedua. Ayat 1 mencatat bahwa Abraham mengambil seorang istri kedua bernama Keturah. Keturah melahirkan beberapa putra. Inilah kisah kelahiran. Ini adalah kisah kehidupan, kisah kelahiran di antara kematian dan kematian. Abraham, yang hanya memiliki 2 putra selama 100 tahun hidupnya, kini memiliki banyak putra dalam waktu singkat melalui istri keduanya. Pada saat ini, ada satu hal yang dilakukan Abraham dengan sangat baik. Layaknya bapak leluhur iman, yaitu saat ia masih hidup, sebelum meninggal, ia menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan warisan dengan rapi. Mari kita baca bersama ayat 5 dan 6. 5. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. 6. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka, masih pada waktu ia hidup, meninggalkan Ishak, anaknya, dan pergi ke timur, ke tanah timur. Abraham pertama-tama mengurus Ishak. Alkitab menggambarkannya dengan memberikan segala harta miliknya. Seperti yang telah Tuhan tunjukkan bahwa itu haruslah putra yang dilahirkan melalui Sarah, Abraham memberikan perhatian khusus kepada Ishak. Namun, ia juga tidak memperlakukan putra-putra lainnya dengan sembarangan. Jika ia hanya mengurus Ishak dan mengabaikan putra-putra lainnya, mungkin akan timbul masalah setelah Abraham meninggal. Masalah seperti ini sering kita lihat, bahkan di zaman sekarang. Memiliki warisan adalah berkat. Dapat membagi harta adalah berkat. Tetapi kita dapat melihat banyak sekali kisah keserakahan manusia dalam kehidupan dunia ini yang mengubah berkat itu menjadi kutuk. Abraham menyelesaikannya dengan sangat bijaksana. Sambil memberikan perlakuan khusus kepada Ishak, sebagaimana mestinya, ia juga membagikan harta kepada putra-putra lainnya agar tidak ada masalah di kemudian hari. Dan ia memisahkan putra-putra itu dari Ishak. Ayat 6 mencatat bahwa masih pada waktu ia hidup, ia menyuruh mereka meninggalkan Ishak, anaknya. Ia membuat putra-putra yang lahir dari istri keduanya itu meninggalkan Ishak. Ia menyelesaikan apa yang harus diselesaikan dan merapikan apa yang harus dirapikan selagi masih hidup. Jika tidak, Ishak harus menyelesaikan masalah ini setelah Abraham meninggal. Dan melihat karakter Ishak, hal ini sepertinya tidak akan mudah. Kisah yang tercatat di pasal berikutnya menunjukkan bahwa Ishak memiliki karakter yang tidak suka berkelahi atau bertengkar. Jika orang-orang dari suku lain datang dan merebut sumur yang telah ia gali, Ishak hanya memberikan sumur itu. Ia memberikannya dan pindah ke tempat lain untuk menggali sumur lagi. Jika ia menggali sumur lagi, mereka akan datang lagi dan merebut sumur itu. Maka ia tidak berkelahi dan pergi ke tempat lain. Mungkin itu karena ia memiliki iman bahwa aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku untuk sumur ini, dan Tuhan akan selalu mencukupi
apa yang kubutuhkan. Namun, jika perselisihan dengan putra-putra dari istri kedua Abraham terjadi pada Ishak yang berkarakter seperti ini, mungkin Ishak akan mengalami pukulan yang cukup besar. Jika masalah seperti itu terjadi, sebenarnya itu bukan hanya masalah pribadi Ishak. Seluruh keluarga Abraham, bahkan silsilah iman itu sendiri, bisa berada dalam krisis yang dapat menggoyahkannya. Gambaran itu tercatat di ayat 11. Mari kita baca bersama ayat 11. Sesudah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu. Dan Ishak diam dekat sumur Lahai-Roi. Setelah Abraham meninggal, Tuhan memberkati Ishak putranya. Dalam nas hari ini tercatat banyak sekali nama orang. Mereka semua adalah putra-putra atau keturunan Abraham. Namun, di antara sekian banyak orang ini, hanya ada satu orang yang terhubung dengan berkat. Satu orang itu adalah Ishak. Hanya Ishak yang terhubung dengan berkat. Berkat Tuhan, berkat yang diterima oleh ayahnya, Abraham. Hanya Ishak yang merupakan putra sah Abraham. Dan dalam nas hari ini, tidak hanya nama-nama putra dan keturunan yang lahir melalui keturah, istri kedua Abraham, yang dicatat. Dari ayat 12 hingga 12, dicatat juga keturunan Ismail, saudara tiri Ishak yang lahir dari Hagar, hamba perempuan Abraham. Mereka juga berkembang pesat. Mereka mendapatkan banyak tanah dan memiliki beberapa pemimpin. Namun ada sesuatu yang tidak mereka miliki, yaitu berkat. Berkat itu hanya ada pada Ishak. Hanya Ishak yang mewarisi berkat Tuhan yang dimulai dari Abraham. Berkat ini adalah konsep yang sama sekali berbeda dari ada atau tidaknya harta, kepemilikan tanah, atau pertumbuhan jumlah bangsa. Berkat adalah hubungan yang terhubung langsung dengan Tuhan. Berkat adalah menjadi anak Tuhan. Oleh karena itu, di balik berkat ini menyusul janji seperti, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau." Janji bahwa Tuhan menyertai dan bahwa berkat serta kutuk akan datang dari sudut pandangmu, Abraham, dan sudut pandangmu Ishak, bukan dari sudut pandangku Tuhan. Itulah hakikat berkat yang turun-temurun dalam keluarga ini. Inilah berkat yang kemudian diremehkan oleh Esau. Hilangnya hak kesulungan dan berkat yang bisa saja menjadi miliknya mengalir kepada adiknya Yakub, itu karena ia meremehkan berkat ini, warisan berkat ini. Namun saudara-saudari, bagaimana wujud berkat ini sekarang? Apakah berkat ini masih diwariskan melalui keturunan biologis Abraham? Tidak. Berkat ini sekarang diwariskan kepada semua orang yang percaya melalui Yesus Kristus. Roma 1 ayat 19 dan 11 memperkenalkan berkat ini sebagai berikut. 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis. Orang benar akan hidup oleh iman. Di sini diperkenalkan berkat yang melampaui orang Yahudi dan Yunani. Berkat yang dinikmati, didapat, diterima, dan diwariskan hanya oleh iman. Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Silsilah Abraham, silsilah di mana berkat diwariskan, kini telah menjadi silsilah iman melalui Yesus Kristus. Dan silsilah iman itu telah terbuka bagi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tanpa memandang garis keturunan, baik orang Yunani maupun Yahudi. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah menjadi orang yang memiliki keabsahan berkat melalui iman. Kita semua adalah Ishak. Kita semua telah menjadi Ishak melalui iman. Tuhan telah membuka tradisi berkat istimewa ini, yang turun melalui satu leluhur yang dipilih secara khusus kepada seluruh umat manusia melalui Yesus Kristus. Dia telah memungkinkan siapa saja untuk masuk ke dalam berkat itu melalui iman. Kita semua di dalam iman telah mewarisi berkat itu seperti Ishak, dan juga memiliki tanggung jawab untuk mewariskan berkat itu seperti Abraham. Berkat tidak boleh hanya berhenti di satu tempat. Tradisi itu, berkat itu juga tidak boleh terputus pada kita. Berkat itu harus diteruskan kepada generasi kita berikutnya dan kepada sesama kita. Dari posisi seperti Abraham, berkat harus diwariskan kepada orang-orang seperti Ishak, dan dari posisi seperti Ishak, kita harus dapat mewarisi berkat Abraham yang diterima oleh generasi orang tua kita. Untuk ini, retret dan sekolah Alkitab dipersiapkan di musim panas untuk anak-anak kita, untuk generasi kita berikutnya, untuk generasi muda kita. Kita memiliki tanggung jawab untuk mendoakan generasi kita berikutnya. Generasi kita berikutnya, generasi muda kita, dan generasi prasekolah, sekolah dasar, remaja kita. Kita harus mendoakan semua anak-anak kita.
Dan kita harus berdoa agar semua anak-anak itu terbenam dalam anugerah Tuhan, mendapatkan kekuatan untuk melawan dunia, untuk mengatasi nilai-nilai dunia. Suasana persaingan dunia yang keruh, suasana yang salah di mana orang harus saling membunuh dan menginjak untuk bisa berdiri, dan mengubahnya menjadi suasana kasih. Firman, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ini berarti bahwa berkat kita bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi juga harus ditujukan kepada orang lain melalui kita. Ini berarti bahwa kita menerima berkat untuk kepentingan orang lain. Artinya, melalui kita, seseorang bisa diberkati atau sebaliknya, dikutuk. Tanggung jawab orang yang memiliki berkat adalah ini. Sama seperti Abraham yang mewariskan berkat dengan baik kepada Ishak, kita memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan Injil yang kita terima dengan baik kepada orang lain. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar Anda hidup sambil membagikan Injil kepada keluarga Anda, sesama Anda, atau rekan kerja yang kita temui hari ini. Kiranya Tuhan yang telah memberkati kita dengan kehidupan melalui kita, dapat memberkati orang lain dengan kehidupan. Dan kiranya kita semua yang menjalani hidup di mana ada kelahiran dan pernikahan di antara kematian-kematian, menjadi saluran dan alat untuk mengalirkan berkat kehidupan Tuhan. Saya memberkati Anda semua dalam nama Tuhan.